Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiqullahi Ramadhani, NRP 31245100. Nah, di sini saya akan membuat video tentang tugas eh, workshop web, yaitu membuat aplikasi kasir dengan backend API. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, kita jalankan dulu front end-nya. Nah, di sini adalah folder dari front end-nya. Kita jalankan npm start. Kita tunggu. Oke, ini udah berjalan. Ya, sudah berjalan di localhost 3000. Nah, ini udah masuk ya. Udah masuk di front end-nya, tapi ini masih kosong. Nah, kenapa ini masih kosong? Karena saya belum menyalakan back end-nya. Jadi ini hanya tampilan front end-nya. Jadi kita coba jalankan untuk tampilan backend-nya. Oke, backend. Kita coba npm start. Ini adalah folder dari backend-nya. Kasih app backend. Oke, kita jalankan. Oke, backend sudah running di localhost 5000. Oke, berarti ini udah running ya. Kita coba refresh. Oke, udah masuk. Backendnya sudah berjalan, sudah sesuai dengan fungsinya. Dan kita coba di sini saya menggunakan database bernama Kasira PP. Kita coba cek ada sesuai belum. Nah, di sini udah sesuai, udah ada databasenya bernama Kasira app. Nah, sekarang kita coba ini kita jalankan dulu front end-nya. eh, kita jalankan aplikasinya apakah udah sesuai dengan fungsinya apa tidak, apa atau ada error atau dan lain-lain. Kita coba, kita klik ini sate ayam. Oke, bisa, sukses. Kemudian nasi telur, sukses. Nasi rames, sukses. Bakso, sukses. Mie goreng, sukses. Lontong opor, sukses. Kemudian ini mie ayam bakso, sukses. Nah, ini udah bisa ya untuk kategori makanan. Kita coba kategori minuman. Coffee latte, sukses. Es jeruk, sukses. Es teh, sukses. Teh hangat, sukses. Oke, kategori minuman udah bisa. Sekarang lanjut cemilan. Nah, kita cemilan ini kita pencet di ini di kartnya. Kita coba pangsit, sukses. Kentang goreng, sukses. Dan cheeseburger, sukses. Nah, di sini udah sukses semua. Ada kategori makanan, minuman, dan cemilan ini sudah sesuai. Maksudnya udah bisa kita tambahkan di keranjang. Dan kita coba ini ada berapa item? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ada 14 item. Kita coba cek di sini di keranjang kita coba buka database-nya. Kita coba scroll, kita klik keranjang, kemudian kita klik kanan, view edit data, all rows. Nanti ada 14 item ya yang kita klik. Nah, ini udah sesuai, ada 14 item dari ID 25. Kenapa dari ID 25? Karena yang sebelumnya saya sudah uji coba dari database ini gitu. Jadi makanya yang kegenerate dari ID 25. Jadi semisal ini database ini saya hapus, maka nanti semisal saya akan menambahkan data baru di sini, eh, jadinya ID 39 bukan ID 38 gitu. Jadi langsung nanti misalnya saya buat data baru atau saya mengakseskan data baru yang muncul di sini adalah ID 39 karena yang terakhir ini ID 38. Oke, berarti ini udah masuk di keranjang, udah bisa, udah sesuai total. Ini ada jumlahnya satu. Nah, ini jadi untuk kita kliknya ini udah sesuai, udah bisa, tidak ada masalah. Sekarang lanjut, kita coba update satu persatu. Sate ayam kita coba update 2. hmm, pedas pedas dan original nih. Coba kita copy aja nanti biar enak. Ini
tadi ada dua, satu pedas, satu pedas dan satunya original. Kita coba kita klik untuk update-nya apakah bisa atau tidak. Oke, simpan. Update pesanan berhasil. Nah, ini jadi 2 sate ayam 32.000. Oke, sekarang lanjut nasi goreng. Di nasi goreng kita cobakan 3. Nah, ini 2 pedas. Kita tambahkan dan satu original. Kita klik simpan, berhasil. Lanjut nasi rames 2 aja, kita tekan lagi. Nah, ini nasi rames sudah pedas dan original. Oke, simpan. Kemudian bakso. Nah, ini bakso kita tambahkan 3, 2 original dan satu tambah pentol. Oke, ini kita coba, kita klik simpan. Oke, berhasil, bakso sudah bisa. Dan ini nambah 3, 2, 3, 2. Kemudian kita coba ini mie goreng, kita tambahkan 2. Ini tambahkan 2. Dan oke, bisa. Dan kita kapas tekan lagi pedas dan original. Kita simpan. Oke, update pesanan berhasil. Kemudian ada lontong opor di sini, kita tambahkan aja 3. Ini apa ya, lontong opor ini 3 tidak pakai kuah. Ini aja deh. Oke, simpan. Update pesanan berhasil. Kemudian ada mie ayam bakso. Mie ayam bakso oke di sini. Oke, kita makan 3 aja. Satu original, duanya tambah mie. Nah, gini aja. Oke, simpan. Update pesanan berhasil. Sekarang kita ke kategori minuman. Ada sini ada coffee latte. Kita belum update, kita coba update 3. Ini kita pastikan lagi ya, ini aja. Tambah latte 1 dan original 1. Oke, kita simpan. D3 total harganya coffee latte nya 15.000 dikalikan 3 jadi 45. Kita coba simpan. Oke, update pesanan berhasil. Kadang ada es jeruk di sini, coba ini aja 2. Kita rubah tambah gula dan original. Oke, kita simpan. Berhasil, update pesanan berhasil. Kita coba ST ini. ST 2 no sugar, tanpa gula dan original. Oke, kita coba simpan. Berhasil. Kemudian ada teh hangat di sini, kita coba tambahkan 3 teh hangat. 2 no sugar dan 1 original. Oke, kita klik simpan. Kemudian lanjut di sini kita kan udah di kategori minuman udah selesai, kita langsung coba di kategori camilan. Kategori cemilan ada pangsit, kentang dan cheeseburger. Nah, kita coba rubah di pangsitnya ini, kita tambahkan 2 aja. Pangsit 1 tambah ini aja, tambah saus. Ini aja deh. Lah, sabar, pencet pedas dan original. Oke, simpan. Dan kentang goreng ini kita belikan 3, 2 original dan 1 tambah saus. Gini ya kita. Oke, simpan. Di sini ada cheeseburger, kita coba tambahkan 2. Oke, ini pedas dan original. Oke, nah semuanya bisa diupdate satu persatu, udah bisa sesuai dengan fungsinya. Dan sekarang kita coba
cek di database-nya apakah sudah masuk update-nya atau belum. Oke, kita klik keranjang lagi, kita klik kanan dan kita view, kita lihat. Nah, udah selesai ya, udah sesuai, udah masuk ke database-nya. Di sini ada jumlahnya ada 2, kemudian ini ada 4. Di produk 1, ID 1 ada 2, ID 2 ada 3, jumlahnya ada 3. Maksud dari produk ID 1, 2, 3 dan seterusnya ini ada udah sesuai dengan tabel produknya. Contohnya seperti makanan, ini sate ayam kas 01, jadi ID 1, nih ID 2, ID 3. Jadi sate ayam di sini saya jumlahkan 2, saya tambahkan 2 nih udah sesuai ya, 2, 3. Di ID 2 nasi goreng telur ada 3, jumlahnya di sini juga ada 3 nih udah sesuai. Tuh, oke, semua sudah bisa berjalan dengan sesuai fungsinya. Coba kita cek di produk ID 10. ID produk ID 10 ini ada cheeseburger kita tadi pilih berapa, 2. Nah, kita coba cek jumlah 2. Oke, udah sesuai, udah dan original. Nah, berarti ini udah bisa, database-nya udah masuk di menu update-nya. Sekarang kita coba di menu delete-nya, kita coba delete beberapa item ya, kita mungkin sisakan ada beberapa lah. Kita coba delete ini sate ayam, hapus, kemudian ini hapus juga, hapus bakso nih, hapus pesanan mie goreng, mie pesanan, oke, hapus. Nanti kita sisakan ini aja, kategori minuman dan cemilan. Coba di sisa sisa cafe latte, es jeruk, es teh, teh hangat, pangsit, kentang sama cheeseburger. Jadi harusnya sisa ada sekitar ada 4, 5, 6, 7, ada 7 item. Di keranjang harusnya ada 7 item. Ya, coba klik lagi di keranjang, klik kanan, view arrows. Nah, di sini udah sesuai ya, ada 7 item, udah sesuai dengan ini. Berarti tadi eh, query apa delete-nya udah berjalan sesuai dengan fungsinya dan sudah berjalan di database-nya. Oke, lanjut sekarang ke ini menu pembayaran. Yang terakhir adalah menu pembayaran. Coba kita bayar, totalnya ada 133.000. Oke, kita klik bayar. Nah, di sini udah muncul pesanan sukses, sukses pesan. Nah, harusnya ini masuk ke database di menu pesanan menu. Ini kita klik, kemudian klik kanan, kita lihat pesanan menu. Nah, di sini eh ada berapa tuh, 7 item, pada 7 item yang kita pesan. Ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 udah dari sini. Dari ID 11. Oke, dari ID 11 ini kita berhasil menambahkan menu pesanan. Nah, ini ID 1 sampai ID 10 kenapa ada, karena sebelumnya saya sudah menggunakan uji coba di database ini, jadi datanya masih ada gitu. Jadi semisal saya menambahkan produk baru yang ini terakhir ini ID 17, nanti muncul ID 18 dan seterusnya gitu. Jadi ID 1 sampai 10 ini ada karena sebelumnya saya sudah menggunakan database ini untuk eksperimen, ya, untuk uji coba apakah ini sudah berhasil apa belum, seperti itu. Jadi ini udah berhasil ya, di ID 11 sampai dengan ID 17 ada, udah sesuai data yang kita pesan tadi. Dan sekarang kita coba klik menu pesanan untuk lihat pembayarannya apakah sudah masuk atau belum. Kita ke kanan terus. Nah, ini udah sesuai di terakhir di ID 4 ada 133.000 yang tadi. Nah, ini di 2025 11 bulan 11 tanggal 4. Oke, sekarang lanjut ke ini front end-nya. Kita klik kembali pesan dan ini hasilnya keranjangnya kosong karena udah dibayar.
Tadi harusnya di keranjang, harusnya ini kosong nih harusnya. Nah, ini udah kosong ya. Udah kosong, sekarang lanjut ke back end. Nah, tadi kan front end saya menjelaskan front end. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit menjelaskan di bagian back end-nya. Nah, di bagian back end HP ini saya tunjukkan struktur folder dari project backend saya. Jadi di sini saya bisa lihat di dalam folder SRC ini ada API-nya, ada kategoris, API kategoris, kemudian keranjang, pesanan menus, pesanan dan produk. Nah, eh, folder service ini tuh berisi database yaitu db.js. Lalu ada file bernama server.js ini tempat server HP dijalankan. Nah, ini tempat server HP dijalankan. Nah, struktur seperti ini saya buat supaya kodenya mudah diatur dan lebih rapi coba. Dan kalau nanti semisal dikembangkan lebih lanjut bisa langsung nambah modul tanpa ubah struktur utama. Oke, langsung kita coba bahas satu persatu di uh, .env ini. eh, di sini saya menyimpan konfigurasi koneksi database seperti username, password, nama database, dan port. Kemudian lanjut di sebelum saya lanjutkan, saya sengaja menggunakan .env agar informasi sensitif seperti password tidak ditulis langsung di kode utama. Lalu di config file folder config ada file db.json ini saya mengimpor library pg dan dari PostgreSQL lalu membuat pool untuk koneksi database-nya. Ini adik saya impor pg, kemudian saya impor .env ini untuk konfigurasinya. Nah, pool ini gunanya supaya koneksi database bisa digunakan ulang tanpa harus membuka koneksi baru setiap kali ada request. Ini membuat performa server lebih efisien. Kemudian ada di file server.js-nya langsung kita masuk ke file utama yaitu server.js. File ini tuh berfungsi sebagai titik awal aplikasi pusat pengaturan semua root. Nah, pertama saya import beberapa modul penting seperti HP, inert, kemudian ada .env, kemudian ada patch. Nah, kemudian lanjut, kemudian saya load variable environment dengan .env configures ini dan config. Nah, di sini pertama saya import tuh beberapa dan kemudian di bawah ini ada eh, cons in cons init ini maksudnya yaitu eh sebentar. Nah, pertama saya di bawah ini .env ini saya membuat instance happy server dengan port 5000 dan hostnya yaitu localhost. Nah, saya juga mengaktifkan CORS agar front end track saya bisa mengakses API ini. Nah, eh, aktifkan course itu maksudnya di bagian mana? Nah, course-nya itu bagian ini. Origin course-nya ini kita aktifkan agar ini bisa ngambil data dari front end kita tadi sebelumnya. Kemudian kita await server, kita daftarkan, register inert-nya. Kemudian untuk ini server root get upload ini setelah itu root upload ini di sini memungkinkan front end menampilkan gambar produk langsung dari folder public upload. Intinya seperti itu aja. Kemudian lalu di bawahnya saya mendaftarkan semua plugin. Ini adalah plugin API mulai dari kategoris,
mulai dari kategoris, produk, keranjang, pesanan, kemudian pesanan bonus. Nah, yang terakhir itu saya jalankan server dengan server start. Ini server start console.log ini intinya kayak menampilkan tampilan log server running agar tahu server sudah aktif. Contohnya seperti ini, localhost 5000 nih. Jadi ini kayak istilahnya console log aja masih tahu kalau servernya itu udah jalan di server 5000 gitu. Nah, lanjut di file API, file folder API, kemudian di folder produk di index.js. Nah, di sini saya mengimport produk service, ini saya mengambil service di file product service, kemudian saya intinya ini saya uh, tautkan gitu biar saya bisa mengambil data dari product service ini. Nah, di sini setiap modul di dalam folder API itu menggunakan sistem plugin dari API. Jadi di sini saya buat objek produk dengan properti name, version dan register seperti ini. Name, version dan register. Kemudian fungsi register ini akan otomatis dipanggil saat server dijalankan di dalamnya. Nah, saya membuat instance dari product service, kemudian mendefinisikan root get product. Nah, ini saya mendefinisikan root get product. Nah, singkat saja, nah root ini bisa tuh menerima query parameter kategori. Jadi kalau front end mengirim request produk kategori makanan, maka hanya produk kategori makanan yang akan diambil. Setelah itu handler memanggil product service. Ini setelah itu codes result sama dengan await product service mengambil data dari product service get product kategori untuk mengambil data dari database dan hasilnya langsung dikembalikan ke klien dalam format JSON. Kemudian karena ini saya mengambil datanya dari import product service, sekarang kita coba kita klik product service-nya, kita lihat. Nah, di sini saya import poll from config db JSON. Jadi ini saya ambil data dari config db JSON. Jadi intinya mengambil data dari database-nya kayak seperti itu. Nah, di sini kan saya import pool dari file konfigurasi database. Lalu saya buat kelas product service yang punya satu metode utama yaitu get product. Ini saya bisa membuat kelas utama itu get product. Kemudian nah, di dalamnya saya membuat query SQL untuk mengambil data produk beserta nama kategorinya dengan cara melakukan join antara tabel produk dan kategori. Nah, kalau kategori dikirim lewat query, sistem akan menambahkan filter where ini filter where lower C sama dengan lower $1 agar pencarian tidak cache sensitif. Parameter kategori disimpan di array values untuk mencegah SQL injection. Nah, setelah data diambil, saya format hasilnya agar lebih mudah dibaca di front end. Jadi setiap produk akan mengembalikan objek dengan struktur seperti ini. Ini strukturnya. Kemudian begitu front end rec saya bisa langsung menampilkan nama kategori dan harga produk tanpa olah datanya lagi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.